Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Saya harap dalam keadaan sehat dan serta dalam keadaan yang siap untuk belajar. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ke-NU-an atau biasanya kita sebut dengan pelajaran aswaja atau ahlus-sunnah wal jamaah. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan ulama dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat serta Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kita dalam belajar dan menerima ilmunya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk sesuai awal pembicaraan kita tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang kedudukan ulama dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jadi, ulama di sini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama atau dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Ya, banyak sekali ulama yang sangat berperan dalam berdirinya organisasi Jamiyah Nahdlatul Ulama. Oke, yang pertama peran ulama sebagai pendiri NU. Ya, ulama sendiri menurut bahasa artinya adalah orang-orang yang mengetahui. Kata ulama ini sendiri yaitu berasal dari kata yaitu alim. Hampir sama artinya. Kalau alim adalah orang yang sangat mengetahui, sedangkan ulama adalah orang-orang yang mengetahui atau dalam bentuk jamak. Jamak ini artinya dalam bentuk yang banyak. Jadi orang-orang yang mengetahui. Jadi ini adalah orang atau banyak ya, ulama itu bukan hanya satu orang. Ulama menurut istilah adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran. Jadi diulangi lagi, orang-orang ya, orang, bukan hewan seperti yang beberapa bulan lalu atau beberapa minggu yang lalu sempat viral di internet bahwa ulama ada yang mengatakan beberapa tokoh, satu tokoh yang mengatakan bahwa ulama itu adalah bisa hewan ya, jadi bukan, jadi adalah orang. Ulama menurut istilah tadi diulangi, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang atau pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Ya, perlu digarisbawahi yang ini adalah ilmu pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya tentang mengetahui saja tentang hadis dan Al-Quran, namun harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya tentang ilmu pengetahuannya saja tentang hadis dan Al-Quran, namun tidak mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia bukan ulama. Ya. Nah, ulama dalam hadis juga disebutkan Nabi al-ulama warasatul anbiya atau dalam artinya yaitu ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ulama memiliki kedudukan yang mulia yaitu memiliki kedudukan yaitu sebagai pewaris para nabi ya, yang bertugas untuk berdakwah, menuntun umat menuju jalan yang lebih baik ya. Nah, ulama di sini dalam pendiri NU atau pendiri Nahdlatul Ulama di sini memiliki peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena banyak ulama yang yang membentuk atau yang mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jadi Jamiyah Nahdlatul Ulama ini bukan berdiri hanya karena gagasan satu orang, tapi memang gagasan satu orang tapi dibantu dengan beberapa ulama-ulama
besar pada zaman itu. Nah, bicara tentang pendiri NU, tahukah kalian kapankah Nahdlatul Ulama itu berdiri? Ada yang tahu? Ya, benar. Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Ya, sebentar lagi mungkin sekitar 1-2 bulan yang akan datang kita akan melaksanakan Nahdlatul Ulama, ya. Jadi, ulang lagi, organisasi Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 31 Januari 1926, ya, pada tanggal 31 Januari 1926, ya. Nah, para ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, sesuai yang tadi dibilang di awal tadi, bahwa ulama pendiri Nahdlatul Ulama ini sangat banyak, ya. Antara lain yang pertama, biasa yang kita kenal hanya 3, ya, yang ulamanya, ya, yaitu Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, biasanya yang kita kenal. Nah, namun di sini ada tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh ulama yang berjasa juga dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Ada Raden Mas Asnawi, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Nawawi, Nahrawi, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, Kiai Haji Abdullah Ubaid, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ndoro Muntoha, Kiai Haji Dahlan. Nah, ini Kiai Haji Dahlan, ya, bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah pendiri Jamiyah Muhammadiyah, ya. Di sini ada Kiai Haji Dahlan. Kemudian ada Kiai Haji Abdullah Faqih. Kemudian ada Syekh Honam Al-Misri, ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang mempunyai peran dalam pendirian Nahdlatul Ulama atau yang berjasa dalam pendirian Nahdlatul Ulama sebagai Jamiyah Diniyah. Nah, yang pertama, peran ulama sebagai pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah Jamiyah Diniyah atau organisasi keagamaan. Jadi dia berfokus pada keagamaan. Tujuannya apa maksudnya? Tujuannya yaitu sebagai sarana melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran atau keburukan, tapi tetap dengan cara yang kebaikan, bukan dengan cara kekerasan. Jadi diamal dengan baik. Ada 3 cara dalam melaksanakan amal ma'ruf yang nahi mungkar. Yang pertama, dengan menggunakan lisan, kedua dengan tangan, kalau tidak mampu maka dengan berdoa, ya. Yaitu selanjutnya memahami NU sebagai Jamiyah Ijtimaiyah. Jamiyah Ijtimaiyah artinya organisasi kemasyarakatan. Jadi bukan hanya sebagai Jamiyah Diniyah tadi, tapi juga Jamiyah Ijtimaiyah, yaitu organisasi kemasyarakatan. Nah, dalam organisasi kemasyarakatan ini, NU juga berupaya melalui bidang pendidikan, yaitu dengan mendirikan RA atau Radatul Atfal, kemudian ada MI, Madrasah Ibtidaiyah, ada MTS, Madrasah Sanawiyah, ada MA, Madrasah Aliyah. Jadi yang setara dengan SD, SMP, dan SMA atau SMK, ya. Nah, kemudian dalam bidang ekonomi, nah, terutama bidang ekonomi ini adalah bidang kemasyarakatan, ekonomi kemasyarakatan seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan industri-industri kecil yang ada di sekitar, ya. Kemudian dalam bidang kesehatan, yaitu mendirikan rumah sakit, seperti ada rumah sakit di Surabaya namanya Rumah Sakit Siti Khadijah, ya, ada panti asuhan, kemudian ada balai pengobatan dan lain sebagainya. Lah, terus apa sih peran ulama di sini dalam organisasi Nahdlatul Ulama? Nah, peran utama atau peran ulama dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai pengurus Surya. Pengurus Surya itu apa? Pengurus Surya adalah
Pengurus yang berperan sebagai pembina, pengendali, pengawas, dan penentu semua kebijakan organisasi. Jadi dia kedudukannya tertinggi, ya. Paling bawah ada tanfidiyah. Nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.